Maka kalau misalnya, jadi kita lihat juga, karena kan bayi kan beda-beda. Ada bayi yang sensitif, ada bayi yang tidak sensitif, ada bayi yang ibunya minum kopi, anaknya santai-santai aja gitu kan. Jadi diamati reaksi bayinya. Jadi boleh dinikmati. Jadi secukupnya dimakan secukupnya, dibatasi, dilihat aja nanti reaksi bayinya gimana gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Tapi memang makanan apa yang dimakan ibu itu dapat mempengaruhi aroma, rasa yang terkandung di dalam ASI. Makanya dianjurkan ibu menyusui itu untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi, karena meskipun bayinya masih menyusui eksklusif, dia belum dapat makanan padat. Kalau ibunya makannya cukup bervariasi, itu bayinya sudah mulai terpapar dengan macam. Jadi cenderung nanti dia lebih toleran terhadap rasa jenis makanan yang rasanya juga bermacam-macam gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi mempengaruhi aroma dan rasa ya. Jadi untuk mengenalkan bayi terhadap beragamnya rasa, itu juga harus makan yang beragam ya, Dok. Betul. Jadi kalau ibunya ingin makan durian ya silakan aja ya, nanti silakan. Beraroma durian gitu ya. Kayaknya gitu. Aroma durian itu mengenal ya. Oke, terima kasih, Dok. Nah, ini kita buka sesi 2 ya. Jadi ada pertanyaan ini sepertinya dari adik kita yang belum berkeluarga. Jadi pertanyaannya adalah, apakah asupan makanan yang penting atau nutrisi khusus untuk dikonsumsi bagi ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan? Apakah juga harus diperhatikan dari sebelum hamil, terutama pasangan muda? Seperti itu, Dok. Ya, ini baik sekali ya pertanyaannya ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi jarang sekali ibu wanita-wanita yang misalnya dia belum mempersiapkan kehamilan itu biasanya lebih tidak peka terhadap status gizinya gitu. Padahal memang kalau gizi sebelum hamil atau kita sebutnya sebagai nutrisi prakonsepsi itu juga tidak kalah penting dibandingkan dengan gizi pada saat hamil dan menyusui nanti gitu. Jadi kalau memang mau mempersiapkan kehamilan, justru dari sebelum hamil memang sudah harus memperhatikan zat gizi dan status gizi ibunya gitu. Jadi penting sekali, yang paling penting di sini adalah status gizi ya. Biasanya kalau untuk berhubungan dengan mempersiapkan kehamilan, status gizi ibu di sini menjadi hal yang sangat penting. Status gizi di sini maksudnya apakah ibunya badannya terlalu kurus, apakah ibunya badannya berat badannya berlebih atau terlalu gemuk gitu. Jadi yang paling ideal, yang paling baik mempersiapkan kehamilan dalam kondisi status gizi yang normal. Artinya dia berat badannya tidak terlalu kurus dan tidak juga terlalu gemuk gitu, dalam indeks massa tubuh yang normal seperti itu. Kalau misalnya dia terlalu kurus, maka ini saatnya adalah untuk meningkatkan berat badan hingga menjadi normal. Kalau tadinya terlalu gemuk sebelum hamil, maka ini adalah saatnya untuk menurunkan berat badan sehingga berat badannya menjadi normal seperti itu. Karena berdasarkan penelitian memang dikatakan berat badan status gizi ibu yang normal itu cenderung lebih lebih tidak bermasalah dalam menghadapi kehamilan pada nantinya seperti itu. Kalau untuk zat gizi khusus, salah satunya asam folat ya. Kalau sedang mempersiapkan kehamilan, asam folat jadi salah satu nutrisi yang cukup penting untuk diperhatikan gitu. Asam folat ini kan dia salah satu vitamin B, kita sebutannya vitamin B9 sebenarnya dia namanya, tapi kita sebutnya sebagai asam folat. Dia ini salah satu vitamin yang perannya untuk sintesis DNA. Jadi biasanya kan kalau misalnya ibu hamil itu dia tidak tahu dia hamil setelah kehamilannya berusia 4-8 minggu biasanya gitu. Iya. Sementara asam folat ini tuh penting pada saat awal-awal kehamilan gitu. Jadi ada baiknya kecukupan asam folat itu sudah dicukupi dari sejak dia sebelum hamil. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah menikah dan berencana ingin segera memiliki keturunan, boleh langsung dicukupi kebutuhan asam folatnya. Boleh dari makanan, kalau tidak bisa dicukupi dari makanan, boleh dengan suplementasi. Makanan apa misalnya yang bisa kandungan asam folatnya tinggi? Itu yang paling tinggi ada pada hati dan bayam. Jadi kalau hati sapi ukuran berat 85 gram itu
dapat mencukupi 50% kebutuhan asam folat harian. Jadi kalau misalnya mau cukup, jadi kebutuhan asam folat itu kan per hari 400 mikrogram untuk orang yang belum hamil ya. 400 mikrogram. Si hati sapi yang seberat 85 gram tadi itu dapat mencukupi sekitar 200-an gitu. Jadi kalau mau makan 2 kali hati sapi sehari bisa tuh tercukupi kebutuhan asam folatnya yang 400 itu. Nah, tapi kalau misalnya khawatir tidak dapat tercukupi dari bahan makanan sumber, boleh mengkonsumsi suplemen asam folat gitu. Suplemen asam folat yang bisa didapatkan di dokter. Misalnya ada suplemen asam folat yang sudah kandungannya 400 mikrogram, itu bisa dikonsumsi dari sejak sebelum hamil. Gitu contohnya. Oke, tadi berarti kandungan makanan yang banyak mengandung asam folat itu ada hati sapi dan bayam gitu ya, Dok? Bayam, paling ya, banyak bayam. ya. Kalau bayam itu berapa? Kalau bayam itu dia satu porsi bayam sekitar setengah gelas bayam yang sudah dimasak, itu kandungannya dia sedikit lebih rendah, jadi dia memenuhi 100 mikrogram asam folat segitu ya. Jadi setengah gelas bayam yang sudah dimasak itu kandungan asam folatnya sekitar 100 mikrogram. Jadi kalau mau mencukupi hanya dari bahan makanan sumber, ya berarti kita harus makan sekitar 4 kali setengah gelas gitu, gitu. Bisa dikombinasi dengan hati seperti itu. Jadi kombinasi bahan makanan sumber 2 yang tinggi ini untuk mencukupi kebutuhan asam folat harian gitu. Oke. Jadi tadi itu 2 jenis yang tinggi kandungan folatnya, tapi berarti masih ada makanan-makanan lain yang juga mengandung masih folat, banyak. ya? Masih banyak. Oke, Dok. Nah, ada pertanyaan lagi yang masuk, itu terkait dengan makanan yang mempengaruhi jenis kelamin, Dok. Jadi apakah benar kalau seorang ibu atau satu pasangan suami istri yang ingin punya anak laki-laki itu dianjurkan untuk makan protein, yang ingin wanita itu dianjurkan banyak makan sayur? Apakah itu benar? Itu bagaimana, Dok? Oke, ya ini juga sudah banyak beredar ya. Kalau misalnya kita mau punya anak laki-laki harus makan daging ya. Kalau mau yang anak perempuan ibunya harus banyak makan sayur. Jadi memang kalau misalnya yang sepengetahuan saya itu belum terbukti akurasinya belum terbukti secara ilmiah gitu. Jadi maksudnya bukan artinya kalau kita makan daging banyak anak kita pasti laki-laki, atau sebaliknya kalau kita makan sayur banyak pasti perempuan gitu. Jadi itu memang belum terbukti secara ilmiah akurasinya seperti itu. Tapi kenapa bisa muncul teori seperti itu? Jadi memang ada dari bukti-bukti ilmiah dikatakan bahwa kan yang menentukan jenis kelamin anak laki-laki dan perempuan itu namanya adalah kromosom X dan kromosom Y gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kenapa bisa muncul teori itu karena adanya teori yang mengatakan bahwa kromosom X ini dia lebih tahan terhadap suasana asam dalam proses pembuahan seperti itu. Sedangkan kalau kromosom Y dia lebih tahan terhadap suasana basah. Itu sebabnya kenapa kalau misalnya mau mengkonsepsi anak laki-laki, kita dianjurkan untuk makan yang daging seperti itu atau protein gitu, karena itu sifatnya cenderung mengandung asam yang lebih banyak gitu. Sedangkan kalau sayur mayur, buah-buahan itu dia cenderung sifatnya basah. Kenapa kalau mau anak perempuan harus mengkonsumsi sayur dan buah yang banyak, karena kromosomnya itu dikatakan lebih tahan terhadap suasana basah gitu. Tapi kembali lagi itu akurasinya belum terbukti secara ilmiah gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya memang mau berusaha, ya boleh-boleh saja dilakukan gitu, tidak ada salahnya, karena asalkan yang dikonsumsi tetap dalam bingkai gizi seimbang gitu. Jadi jangan berlebihan juga. Jadi jangan setiap hari karena mau kepengen anak laki-laki nih tiap hari daging, yang lain nggak dimakan gitu. Jangan seperti itu juga gitu kan. Jadi tetap harus seimbang seperti itu. Oke, jadi karena ngebut makan anak laki-laki makanya daging gitu ya. Iya, makanya. Berarti tadi berarti itu dipengaruhi oleh tingkat daya tahan kromosom X dan Y itu terhadap keasaman ya, Dok ya. Dan betul. itu keakuratan secara ilmiahnya belum terlalu
kuat ya dok ya. Belum terlalu kuat seperti itu. Oke dok, jadi ada pertanyaan selanjutnya ini. Jadi bunda ini kalau sahur tidak bisa makan nasi karena perut jadi mules katanya dok. Jadi kira-kira apa yang bisa dimakan untuk kebutuhannya karena beliau juga ternyata sedang menyusui bayi 4 bulan. Oke, ya jadi memang kalau untuk ibu menyusui atau ibu hamil ya, kalau misalnya berpuasa itu pola makannya sebenarnya seperti apa gitu ya. Kalau ibu hamil ataupun ibu menyusui yang memutuskan untuk berpuasa, itu pola makannya tetap harus bergizi seimbang. Artinya pada saat dia sahur, buka puasa, itu komposisi makanannya harus lengkap. Jadi contohnya nih, pada ibu tadi dia sahur, tapi dia tidak bisa makan nasi gitu ya. Padahal sebenarnya pada saat dia sahur, dia harus mencukupi kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, sayur dan buahnya gitu. Jadi harus lengkap. Tapi kalau nggak bisa makan nasi gimana dok gitu? Ya nggak masalah, karena sumber karbohidrat itu bukan cuma nasi. Sumber karbohidrat itu ada banyak. Bisa diganti dengan roti. Kalau misalnya ibu nggak kuat makan nasi pagi-pagi, ya silakan boleh makan roti. Kemudian bisa diganti kentang, bisa diganti dengan mie atau ubi, jagung seperti itu. Itu adalah pengganti-pengganti karbohidrat selain nasi gitu. Nggak masalah kalau misalnya nggak mau makan nasi pada saat sahur, asal diganti dengan sumber karbohidrat yang lain dengan catatan jangan lupa ditambahkan asupan proteinnya gitu. Jadi cenderung mungkin ada ibu-ibu atau yang tidak terbiasa makan berat pagi hari gitu, misalnya terbiasa untuk makan roti aja gitu kan, misalnya biasanya cuma makan roti 2 lembar dengan mentega dan stroberi misalnya gitu, terus dia sahurnya cuma makan seperti itu aja. Nah itu agak kurang baik karena proteinnya tidak ada di situ. Jadi kalau misalnya memang mau makan roti seperti itu, boleh tambahkan susu untuk asupan proteinnya seperti itu. Jangan lupa harus ada sayur. Oke. Ya, sepertinya sedikit bermasalah di koneksi ya. Jadi Jadi seperti itu ya, ayah bunda sekalian. Ya, oke, dok. Oke. Nah, Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ya tadi saya simpulkan pertanyaan sebelumnya bahwa ternyata tetap harus ya, apalagi ibunya sedang dalam kondisi menyusui ya, jadi tetap harus mengkonsumsi gizi seimbang di kala sahur ya dok ya. Jadi apakah kalau memang tidak sanggup nasi berarti diganti dengan karbohidrat yang lain, apakah itu roti atau kentang ya yang dikombin atau dikombinasi dengan protein lainnya ya, seperti yang ada di dalam susu atau di telur gitu ya dok ya. Iya betul seperti itu. Oke. Nah ini ada pertanyaan ya, bunda ini adalah seorang bunda yang sedang menyusui. Beliau menanyakan bagaimana cara mengetahui cara diet yang baik di bulan Ramadan untuk ibu menyusui agar ASINya tetap lancar. Oke, jadi gini, sering-sering kalau misalnya ibu menyusui itu ada keinginan untuk kembali langsing gitu ya. Karena pada saat hamil misalnya berat badannya naik banyak, kemudian pada saat menyusui dia ingin badannya segera kembali ke berat badannya yang sebelum hamil misalnya gitu. Boleh apa tidak sebenarnya ibu-ibu menyusui ini melakukan diet gitu ya. Yang pertama, sebelum memulai untuk memutuskan melakukan pola makan untuk menurunkan berat badan, pastikan dulu ibu sebaiknya tidak dalam kondisi menyusui yang eksklusif. Kalau misalnya menyusuinya masih eksklusif, saya tidak menyarankan untuk melakukan program penurunan berat badan karena tadi yang seperti saya katakan masih butuh nutrisi yang cukup banyak gitu. Tapi kalau misalnya bayinya sudah tidak eksklusif dan ibu mau mulai menurunkan berat badan, tentu saja boleh gitu. Tadi yang seperti saya sudah katakan, kalau mau menurunkan berat badan artinya harus terjadi defisit kalori. Artinya kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu harus lebih banyak kalori yang keluar dibandingkan kalori yang masuk.
Jadi kalau ibu menyusui, bagaimana caranya supaya dia tetap bisa menyusui dan bisa menurunkan berat badan? Tadi kuncinya adalah di tetap asupannya, polanya harus bergizi seimbang. Komposisinya harus lengkap, karbonya, proteinnya, dan lemaknya. Tapi kalau mau menurunkan berat badan, jumlahnya boleh diturunkan sedikit. Jadi yang paling gampang bisa kita kurangi porsi karbohidratnya misalnya, seperti itu. Jadi yang tadinya misalnya nasinya banyak, itu boleh dikurangi porsi karbohidratnya. Untuk meningkatkan